Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih di kelas 11. Masih tentang bab talak atau perceraian. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang masalah iddah, ya, atau dalam bahasa kitanya masa menunggu. Ini masa menunggu bagi seorang perempuan atau istri setelah dicerai oleh suaminya atau setelah meninggal oleh suaminya. Kemarin sebelumnya kita telah bahas masalah khulu, kemudian fasakh, dan sekarang ya bagian D sama di LKS kalian juga halaman 23 yang ini ya, tentang masalah iddah. Kita mulai saja. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berikhtiar untuk menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan tiba pada gilirannya kita akan divaksin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iddah. Apa itu iddah? Di buku paket, iddah artinya masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Di dalam LKS kalian disebutkan iddah adalah masa menunggu, yakni masa menunggu untuk tidak kawin, tidak boleh kawin. Di mana hukum iddah ini atau masa menunggu ini adalah wajib kepada perempuan yang satu, dicerai oleh suaminya dan ia telah dicampuri atau digauli, melakukan hubungan suami istri atau jima. Yang kedua, masa menunggu diwajibkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik telah dicampuri maupun tidak. Yang ketiga, masa iddah ini adalah masa menunggu yang wajib bagi perempuan yang ditinggal atau dicerai oleh suaminya tapi belum dicampuri atau belum digauli, gitu ya. Yang di sini disebutkan tidak perlu mempunyai iddah. Jadi ada tiga kategori ya. Jadi ada perempuan yang dicerai oleh suaminya tetapi belum digauli atau belum dicampuri. Yang kedua, perempuan yang ditinggal mati atau meninggal oleh suaminya. Yang ketiga, perempuan yang dicerai oleh suaminya tapi belum digauli. Jadi dengan tiga kondisi perempuan dicerai atau meninggal ini, maka ada perbedaan hukum iddahnya, masanya ya. Gitu. Kemudian yang kedua ada macam-macam iddah ya. Di buku paket di sana ada 5. 1 2 3 4 5. Kalau di LKS A B C D E ya sama ada 5. Cuma nanti ada selebihnya di buku paket ada kewajiban suami istri selama masa iddah. Kalau di LKS tidak, nanti akan Bapak sedikit jelaskan, Bapak akan tambahkan ya. Macam-macam iddah. Yang pertama, iddah istri yang dicerai dan ia masih haid lamanya 3 kali suci. Jadi ada seorang wanita kemudian dicerai oleh suaminya dan ia masih dalam keadaan haid, masih bisa haid, artinya masih subur ya. Maka lamanya wanita tersebut menunggu untuk tidak kawin itu adalah 3 kali suci. Berarti kalau sekali suci 1 bulan, berarti 3 kali suci berarti 3 bulan. Wayahna seorang wanita yang dicerai oleh suaminya ya, maka masa iddahnya adalah 3 bulan, tidak boleh menikah dengan siapapun ya. Nah, karena apa? Karena masih berpeluang si suami atau si mantan suaminya itu setelah menceraikan kembali lagi, dinamakan dengan istilah rujuk ya, kembali. Jadi si mantan suami misalkan selama 3 kali suci itu atau 3 bulan itu misalkan berpikir ulang untuk kembali, untuk rujuk
kepada si mantan istri tersebut, maka si wanita itu tidak boleh kawin dulu, kecuali kalau setelah 3 bulan suaminya ternyata tidak rujuk, maka setelah 3 kali suci tersebut dia boleh untuk menikah dengan laki-laki yang lain karena suaminya tidak rujuk misalkan. Itu jadi harus menunggu selama 3 bulan atau 3 kali suci, ya 3 kali suci. Nah, ini berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya. Dan wanita-wanita yang telah dicerai hendaklah menahan diri menunggu 3 kali suci. Nah, cuma ini ada perbedaan pendapat di para ulama mujtahid ya, terutama di madhab yang 4 ini, yang mengatakan apa itu kuru, salah satu kuru itu apa? Apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Nah, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan kuru dalam ayat di atas berarti suci, sementara mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan 3 kali haid. Itu perbedaannya ya. Kemudian yang kedua ya, iddah istri yang dicerai dan ia sudah tidak haid lamanya 3 bulan. Jadi sebetulnya mirip-mirip lamanya ya. Jadi ada seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya tapi ia sudah menopause, misalkan usia 60 tahun. Kalau usia 40 tahun ke atas lah. Kalau wanita 40 tahun ke atas biasanya tidak haid. Maka ketika dicerai oleh suaminya, maka ia tidak boleh dulu menikah selama 3 bulan. Begitu ya. Jadi sebetulnya 3 kali suci 3 bulan ini sebetulnya agak berdekatan sih sebetulnya. Ya, cuma pengistilahannya berbeda. Kenapa? Karena di ayatnya berbeda pula. Kalau yang kedua ini atau B ini ayatnya surah At-Talaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum ini ratabtum fa'iddatuhunna salasata ashhur wallahi lam yahid. Ya. Perempuan-perempuan yang sudah berhenti haid, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Begitu pula dengan perempuan-perempuan yang belum haid juga sama ya. At-Talaq ayat 4. Perempuan yang tidak haid ini ada 3 macam, yaitu anak kecil yang belum sampai umur, yang kedua perempuan dewasa tapi memang tidak mempunyai darah haid karena suatu kelainan, dan perempuan yang sudah tua sudah berhenti haid yang dalam istilah kedokteran disebut dengan menopause ya. Tadi Bapak sampaikan di awal. Jadi perempuan yang tidak haid itu 1 menopause, 2 anak kecil, yang ketiga yang punya kelainan. Jadi kalau ada anak kecil yang dinikah begitu ya, belum haid, maka ketika diceraikan masa iddahnya adalah 3 bulan. Atau seorang perempuan yang sudah dewasa, sudah balik tapi belum haid karena punya kelainan, maka itu juga sama 3 bulan. Atau seorang perempuan yang sudah umur 40 tahun ke atas atau menopause, ketika dicerai oleh suaminya, maka ia harus menunggu masa untuk tenggang waktu menikah lagi dengan laki-laki lain adalah 3 bulan. Itu ya. Berikutnya yang ketiga adalah iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari ya, bila ia tidak hamil. Jadi kalau ada seorang perempuan meninggal oleh suaminya, maka masa menunggu untuk tidak menikah lagi dengan siapapun selain suaminya, kalau karena suaminya sudah meninggal dunia pasti ya, tidak mungkin kembali dengan suaminya karena suaminya sudah meninggal, adalah 4 bulan ya, tambah dengan 10 hari, berarti 4 bulan itu 4 kali 3 12, 120 hari ya, ditambah 10 hari berarti 130 hari. Jadi setelah suaminya meninggal, maka si mantan istri ini, si istri ini setelah ditinggal mati oleh suaminya, jangan dulu menikah dengan laki-laki lain sebelum 130 hari. Jadi harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. 120 hari tambah 10 hari, berarti 130 hari. Ya. Jangan sampai suami meninggal malah ia segera mencari penggantinya, misalkan. Jangan, harus menunggu 130 hari gitu ya. Itu masa iddahnya. Kemudian ini memang ada dalilnya di Al-Qur'an ya. Surah Al-Baqarah 234 ya. Al-Baqarah 234 mengatakan, "Walladzi yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashhur."
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaknya para istri itu menunggu 4 bulan 10 hari untuk tidak menikah lagi dengan yang lain. Kalau sudah 4 bulan 10 hari, maka boleh misalkan menikah lagi dengan laki-laki yang lain, begitu ya. Berikutnya yang keempat, iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Jadi kalau ada seorang istri sedang hamil dicerai oleh suaminya, maka tidak boleh dulu menikah dengan laki-laki lain sebelum ia melahirkan. Itu masa iddahnya. Kalau sudah melahirkan maka boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain ya. Dan memang kalau wanita sedang hamil gitu kan, ketika dicerai oleh suaminya karena statusnya dia mengandung anak si mantan suaminya, jangan sampai nikah sama dia karena nanti kan ini anak siapa gitu ya, ketika lahir itu. Padahal itu kan anak suami yang pertama dulu. Jadi jangan dulu ditikah. Jadi kalau wanita sedang hamil jangan dulu ditikah oleh laki-laki. Tunggu sampai ia melahirkan. Kalau sudah melahirkan maka boleh menikah dengan laki-laki yang lain selain suaminya. Ya. Ini sesuai dengan Al-Quran. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan wanita-wanita hamil yang dicerai mati oleh suaminya ya, waktu iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Surah At-Talaq ayat 4 ya. Kemudian yang terakhir macam-macam iddah ini yang kelima atau iddah istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan gitu ya. Jadi ini mirip dengan yang keempat ya. Menurut sebagian besar ulama, iddah istri yang ditinggal meninggal suaminya dan ia dalam keadaan hamil adalah iddah hamil, yaitu sampai melahirkan walaupun kurang dari 4 bulan 10 hari. Jadi misalkan dia hamil dalam usia 8 bulan. Misalkan ketika hamil 8 bulan, suaminya wafat, maka masa iddahnya adalah sampai, menurut sebagian ulama, sampai ia melahirkan. Misalkan di usia yang ke-9 bulan hamil dan ia melahirkan, maka ia boleh menikah dengan laki-laki yang lain begitu ya. Itu macam-macam iddah. Tidak ada di buku di LKS kalian ya. Tambahan berikutnya yang bagian B, kewajiban suami istri selama iddah. Kewajiban suami istri selama iddah, yang pertama kewajiban suami. Si suami ketika menceraikan istrinya, ya, bukan meninggal wafat, berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya. Perempuan yang dicerai dengan tolak raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Jadi kalau ada seorang perempuan dicerai oleh suaminya, misalkan tolak 1 dengan tolak 2, cerai 1 dan cerai yang kedua, maka si suami kewajibannya masih tetap harus memberikan uang belanja dan tempat tinggal, tidak boleh diusir dari rumahnya ya. Tetap dikasih uang belanja, tetap diberi tempat tinggal ya sebelum masa iddah berakhir, misalkan sebelum 3 bulan misalkan. Jadi selama 3 bulan itu meskipun sudah dicerai karena cerai masih tolak 1, maka tetap dikasih uang belanja bulanan, tetap dikasih tempat tinggal begitu. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Fatimah innamas sukna wan nafaqah liman kana li zawjiha 'alaiha raj'atun. Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Fatimah, sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah bagi orang yang bisa merujuk istrinya atau bagi istri bisa dirujuk. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan Imam Ahmad ya. Jadi kewajibannya tetap sama, tidak berubah. Yang kedua, perempuan yang ditolak bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Allah berfirman, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yadh'ana hamlahunna. Jika istri-istri yang telah dicerai sedang hamil, berilah mereka uang belanja sampai mereka melahirkan. Jadi kalau seorang istri dalam keadaan hamil dicerai oleh suaminya, maka kewajibannya tetap diberikan sampai ia melahirkan, begitu ya. Ini talak bain ya. Jadi talak yang tidak kembali begitu. Beda dengan talak raj'i. Perempuan yang ditolak bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihinna. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.
Jadi kalau ada seorang perempuan yang ditalak bain sampai misalkan talak 3, si suaminya tidak boleh kembali ya. Meskipun dia tidak hamil, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal saja. Jadi ia harus punya rumah. Ketika diceraikan itu ternyata ada kewajiban bagi si mantan suami untuk memberikan tempat tinggalnya, meskipun ia tidak berkewajiban memberikan uang belanja. Begitu surah At-Talaq ayat 6. Berikutnya, perempuan yang ditinggal wafat suami baik dalam kondisi hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami tentu. Ya. Jadi kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak, ia tidak wajib mendapatkan uang belanja, kan sudah meninggal, mau ngasih uang belanja bagaimana? Gitu ya. Nah, begitu juga ia tidak berhak untuk tidak wajib untuk diberikan tempat tinggal oleh suaminya. Karena apa? Karena secara otomatis si istri yang ditinggal mati oleh suaminya, ia akan mendapatkan hak waris dari suaminya. Ada hak warisnya. Nanti kita bahas dalam bab waris setelah ini. Kemudian kewajiban istri selama masa iddah. Wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Allah berfirman, wala tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan kamu keluarkan mereka istri yang telah dicerai dari rumah mereka, janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Jadi seorang wanita yang dalam masa iddah harus tetap tinggal di rumahnya, menetap di rumahnya, begitu ya. Karena kemungkinan si suami untuk kembali kepada istrinya, misalkan kalau talak rajai, ya. Jadi tidak boleh ia misalkan berpamer ria, ya, keluar kemana saja, misalkan dengan pakai tinggal wafat oleh si suaminya, begitu. Harusnya seperti itu. Apa tujuan dari iddah? C. Yang pertama, menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Kalau berfirman, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Jadi jangan sampai misalkan ternyata dia itu hamil, gitu ya. Jadi maka tujuan iddah ini adalah menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri. Masih ada di rumahnya tersebut. Dan para suami yang lebih berhak merujuk bekas istri mereka itu dalam masa jika mereka para suami menghendaki damai. Al-Baqarah ayat 128. Ya, jadi sebelum laki-laki lain selain mantan suami, maka si mantan suami lebih berhak untuk kembali ketika masa iddah. Ketika suami menceraikan istri berpisah, maka si mantan suami ini berhak untuk kembali kalau dalam masa iddah. Itu ya, itu kalau talak 1 dengan talak 2. Nah, untuk yang kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Kalau misalkan suaminya meninggal, si suaminya meninggal, istrinya ya, kenapa harus ada iddah, yakni 4 bulan 10 hari, jadi 130 hari untuk menjaga perasaan mantan suami. Udah sampai misalkan karena ditinggal mati oleh suami, baru beberapa hari sudah keluar rumah dengan pakaian bagus dengan tujuan misalkan mencari perhatian laki-laki lain. Nah, nanti kan cek keluarga mantan suami nanti, aduh cenah karek ditinggal mati ku salaki sabaraha poe jeung geus kelayapan kemana, pakai pakaian bagus seakan-akan si keluarga mantan suami. Nah, begitu ya tentang tujuan dari iddah. Nah, itulah pembahasan kita di video kali ini. Di hari ini kita bahas tentang masalah iddah atau masa menunggu si istri, ya, si mantan istri ketika dicerai oleh suaminya. Tadi ada yang dicerai dalam keadaan roj'i, yakni si suami bisa kembali, iddahnya beda-beda ya. Ada yang dicerai kemudian ia dalam keadaan hamil, kemudian ada yang ditinggal mati oleh suaminya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan via WA saja nanti ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.